Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan merealisasikan untuk worksheet yang kelima dengan judul penggunaan alat ukur dan bahan praktek. Pada praktek kali ini, kita akan menerapkan alat ukur arus, kemudian tegangan, kemudian nanti ada wattmeter dan juga cosimeter. Pada intinya kita penggunaan alat ukur serta menerapkan bahan praktek yang akan kita gunakan. Tujuan dari praktek yang judul kelima ini, setelah selesai praktek diharapkan mahasiswa dapat yang pertama memilih alat ukur yang benar dan tepat, kemudian yang kedua memasang alat ukur dengan benar dan aman, yang ketiga memilih batas yang sesuai sehingga aman bagi alat ukur. Ini maksudnya batas ukur, memilih batas ukur. Yang keempat, membaca penunjukan jarum meter dengan benar dan tepat sesuai dengan skala. Kemudian yang kelima, memilih bahan praktek dengan benar. Yang keenam, menghitung kemampuan dari bahan praktek yang akan dipakai. Dan yang ketujuh, memilih power supply yang kemampuannya sesuai. Seperti ini untuk tujuan umumnya, nanti kita akan praktekkan, kita demonstrasikan, kemudian alat dan bahan yang kita gunakan. Kalau di laboratorium dasar listrik seperti ini, kita gunakan power supply DC, kemudian variabel AC, kemudian voltmeter DC dan AC, ampermeter DC dan AC, kemudian ada juga multimeter, wattmeter, cosimeter, rheostat. Nanti kita gunakan sebagai bebannya, kita gunakan rheostat, kemudian juga tahanan geser. Dan juga nanti untuk beban pengukuran daya dan cospi kita gunakan lampu TL atau fluorescent lamp, lampu TL. Dan juga box dan kabel penghubung. Nah, ini nanti kita simulasikan menggunakan software multisim. Jadi nanti banyak kita pergunakan alat ukur digital. Nah, alat ukur digital. Jadi untuk yang voltmeter dan ampermeter nanti kita gunakan multimeter digital, dan juga wattmeter dan cosimeter kita gunakan wattmeter dan cosimeter digital. Jadi tidak perlu mengatur batas ukur dan juga perhitungan perkalian istilahnya pembacaannya. Kemudian berikutnya sudah mulai ke prosedur percobaan. Yang pertama, penggunaan ohmmeter, ampermeter DC dan voltmeter DC. Gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi nanti kita gunakan power supply variabel DC dan juga ada voltmeter dan ampermeter dan juga beban. Nanti kita gunakan rheostat kalau dalam kondisi realnya. Nah, penggunaan ohmmeter atau multimeter dipasang pada skala ohm. Ini kita gunakan untuk mengukur rheostat. Jadi misalnya rheostat dengan kemampuan 500 ohm 1 ampere. Nah, kita atur 100 ohm. Nah, kita ukur dengan ohmmeternya ini. Karena nanti kita menggunakan software, jadi nanti kita langsung pasang beban 100 ohm gitu aja. Kemudian untuk ampermeter, karena nanti kita gunakan digital, sebenarnya kita gunakan analog. Jadi nanti harus diperhatikan batas ukurnya dan kemampuan, batas ukur kemampuan pengukuran dari ampermeternya ini. Karena nanti kita simulasikan di multisim ya, jadi nanti kita langsung pakai multimeter digital untuk pengukuran arusnya. Begitu juga dengan yang pengukuran tegangan, ya kita gunakan multimeter digital untuk pengukuran tegangan DC-nya. Baik, langsung kita realisasikan saja. Nanti untuk tegangannya kita set di 12 volt. Nah, ini 12 volt nanti. Kita langsung ke multisim. Ini multisim. Kita pasang power supply-nya dulu, kita cari DC sources, power source, kemudian DC power, double klik saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari beban atau resistor 100 ohm, ini 100.
Ini kemudian kita close saja. Ini kita rotate. Kemudian kita pasang voltmeter. Kita pergunakan multimeter. 2 buah multimeter karena kita mengukur tegangan dan arus. Nah, seperti ini. Untuk pengukuran tegangan, jadi nanti kita pasang ke volt, kemudian DC, kemudian untuk yang arusnya, ini kita pasang di ampere DC. Untuk pemasangan ini, mana tadi ini rangkanya? Pemasangan voltmeter yaitu dipasang secara paralel terhadap sumbernya. Kemudian yang ampere meter untuk pengukuran arus kita pasang seri terhadap bebannya. Jadi nanti kita harus sesuaikan dengan diagramnya ini, diagram rangkaiannya ini. Jangan sampai kita pasang ampere secara paralel ataupun sebaliknya kita pasang voltmeter secara seri. Nanti tidak jalan nanti. Misalnya ampere meter nanti bisa terbakar. Jadi seperti ini. Ini kita sambung dulu ke bebannya. Ini kemudian karena kita gunakan ampere meter, nah ini yang multimeter 2 kita gunakan sebagai ampere meternya. Nah, kita pasang seri terhadap beban. Nah, seperti ini. Kemudian yang voltmeternya ini kita pasang paralel, yang positif ya ke sumber positif, yang negatif ke negatif. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini, kemudian kita pasang ground biar nanti simulasinya bisa kita jalankan. Nah, ini kita close, kita pasang ground, kita lihat skematiknya. Nah, simpel sebenarnya, ya, satu sumber DC, voltmeter untuk memonitor tegangan DC-nya itu, dan ampere meter untuk mengukur arus yang mengalir. Kemudian nanti kita set sumber DC-nya ke 12 volt, kemudian kita atur beban, ada di tabelnya ini. Oke, yang pertama kita ke 50 ohm dulu, 50 ohm. Baik, langsung kita ganti saja ini 50 ohm. 50. Kemudian klik OK. Baik. Kita setting ini sudah 12 volt. Nah, sudah selesai, langsung kita jalankan simulasinya. Kalau dalam kondisi yang sebenarnya, kita harus menghitung dulu perkiraan arus yang mengalir. Jadi kalau kita estimasi perkiraan arus yang mengalir, kira-kira I sama dengan V dibagi R. Ya, kita buatkan saja kalkulator. Arus yang mengalir, rumusnya I V per R 12 dibagi 50. 0,24 ampere. Jadi kalau kita pergunakan ampere meter analog yang ada batas ukurnya itu, nanti kita sesuaikan batas ukurnya mampu dilewati arus sekian ampere. Jangan sampai kita pasang ampere meter di bawah ini, arus yang mengalir ini nanti bisa terbakar karena kita gunakan digital dan simulasi, ya kita coba langsung bisa ini. Nanti perkiraannya 0,24 ampere ini. Kita jalankan simulasi. Baik, tegangannya 12 volt di voltmeternya ini. Kemudian arus yang mengalir adalah 240 mA atau 0,24 ampere. Nah, seperti hitungannya. Kemudian untuk pengamatan datanya, jadi nanti kita langsung isikan saja. Arus perhitungan dihitung dengan teori, rumusnya I sama dengan V dibagi R, R-nya ini kalau nanti kita pakai 100 ohm ya berarti 12 dibagi 100 ohm. Kemudian untuk pembacaan voltmeter dan ampere meter kita langsung tuliskan hasilnya saja. Jadi untuk yang ini kita tidak isikan, karena ini dipergunakan untuk pembacaan meter analog. Karena kita gunakan
digital ya, jadi langsung hasil penunjukannya saja berapa, misalnya 240 mA ya, langsung tuliskan saja di sini 240 mA, kemudian tegangannya 12 volt, seperti itu. Nanti silahkan dicoba untuk yang beban 100 ohm, nah tinggal diganti saja 100 ohm, nah seperti itu. Itu untuk simulasi yang pertama di pengukuran penggunaan ohmmeter, ampermeter DC dan voltmeter DC. Kemudian kita ke percobaan berikutnya, penggunaan ohmmeter, ampermeter AC dan voltmeter AC. Dalam kondisi yang sesungguhnya kita pergunakan variak atau variabel AC. Jadi kita punya semacam alat yang kita pergunakan, dalamnya isinya autotransformator. Jadi kita hubungan dengan sumber 220 volt, nah kemudian keluarannya kita bisa atur 0 sampai 220 volt. Nanti kita set untuk tegangan AC-nya itu sebesar 12 volt. Karena kita pergunakan simulasi, nanti langsung kita set di sumber AC-nya itu langsung 12 volt RMS atau tegangan efektifnya 12 volt. Kemudian nanti kita pasang voltmeter AC dan ampermeter AC dengan beban sama, kita lihat tabelnya, oh beda, 100 ohm dan 500 ohm. Kemudian nanti kita hitung teorinya dulu, perhitungan arusnya, kemudian penunjukannya berapa, nanti kita demonstrasikan. Baik, langsung saja kita ke multisim, ini kita close saja. Kemudian ya, berarti seperti ini langsung kita copy saja bisa nih. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Langsung kita ganti sumbernya saja, ini kita klik, kita delete, kemudian kita ambil yang AC power. Nah, kita pasang di sini. Ini kita close, kemudian ini kita sambungkan yang netral dengan ground, kemudian yang fasanya ke sini. Kemudian kita atur tegangan sumber AC-nya sebesar 12 volt RMS dan frekuensinya kita set 50 Hz. Kita klik OK. 12 volt RMS, kemudian arusnya kita setting tegangan AC VAC, kemudian untuk arusnya berarti AC. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bebannya, karena tadi mintanya di tabelnya itu 100 ohm, nah kita ganti 100 ohm. Double klik aja, kemudian kita ganti dengan angka 100. Kita klik OK. Kemudian kita jalankan simulasi. Baik. Tegangan terukur 11,99 volt. Kemudian arus terukur 119,995 mA. Nah, langsung saja misalnya kita buktikan secara teorinya. 12 volt dibagi 100. Iya, 0,12. Atau 120 mA. Nah, mendekati berarti. Nah, ini langsung kita isikan saja di tabelnya ini. Tabelnya ini berarti nanti yang ini BU, kemudian skala menunjukkan, nah ini kita kosongi karena kita pergunakan alat ukur digital. Nah, kalau kita pergunakan yang analog, nanti ada batas ukurnya berapa, kemudian skalanya pakai yang berapa, misal 0 sampai 12 ampere misalnya, kemudian penunjukannya berapa, nanti ada hitungannya sendiri karena kita menggunakan digital, jadi langsung bisa dilihat hasilnya. Kemudian ini dihitung, harus perhitungannya secara teori, I sama dengan V dibagi R sama menggunakan hukum ohm. Nah, seperti itu. Jadi di tegangan terbaca 12 volt, ya, tulis saja di sini 12 volt. Kemudian ampermeter terbaca di sini 119,995 mA. Nah, tulis saja. Ini untuk percobaan yang kedua, penggunaan ohmmeter, ampermeter AC, dan voltmeter AC. Kemudian untuk percobaan berikutnya yaitu penggunaan wattmeter dan cousimeter. Kita langsung sekaligus sebenarnya nanti. Sebenarnya kita bisa
Kalau di left sheet-nya ini kita mengukurnya satu-satu. Jadi wattmeter, kemudian nanti di rangkaian berikutnya ada pengukuran cosimeter. Nah, kita demonstrasikan satu-satu. Baik, yang pertama, wattmeter dan cosimeter pada dasarnya adalah alat ukur yang prinsip kerjanya hampir sama, yaitu penggabungan dari ampermeter dan voltmeter. Sehingga pada wattmeter dan cosimeter dikenal adanya dua lilitan, yaitu lilitan arus dan lilitan tegangan. Lilitan arus sama dengan ampermeter pemasangnya, yaitu arus seri, dan lilitan tegangan sama dengan voltmeter, yaitu pemasangnya harus paralel. Ini wattmeter. Ini kalau kita dengan variasinya atau alat ukur analog, ada dua buah batas ukur atau dua buah lilitan, yaitu ada antara lilitan ampere atau ampermeternya dan lilitan tegangan yang ini. Jadi nanti ada dua batas ukur, antara yang batas ukur arus 1 ampere dan 5 ampere, dan batas ukur tegangan 120 volt dan 240 volt. Kemudian ini yang plus minus positif negatif, ini adalah titik komnya yang kita hubungkan. Kemudian yang notasi ampere ini kita seri dengan beban, kemudian notasi V tegangan kita paralel terhadap sumber tegangannya. Kemudian dari konfigurasi ada 1 ampere, 5 ampere, 120 volt dan 240 volt. Ini ada semacam tabel untuk pembacaan penunjukannya. Misalnya jarumnya menunjuk di 30. Nah, ini dikalikan dengan pengalinya. Misalnya kita pasang di 1 ampere untuk range current-nya, kemudian untuk range voltage-nya kita pasang di 240 volt. Berarti nanti hasil penunjukan kita kalikan 2. Itu adalah hasil pembacaan wattmeternya. Seperti itu maksudnya, ada dua buah batas ukur, arus dan tegangan. Kemudian untuk yang cosimeter juga sama. Yang cosimeter, jadi ada dua buah batas ukur, yaitu arus dan tegangan. Ini ada 5 ampere, kemudian 25 ampere, dan juga tegangan di 100 volt, 200 volt, dan 400 volt. Nah, kemudian untuk pembacaannya juga sama, nanti ada ini working errornya, mungkin ini errornya langsung bisa dibaca berarti nanti. Intinya di alat ukur wattmeter dan cosimeter ini menerapkan dua buah belitan, yaitu lilitan ampere dan tegangan. Yang ampere harus dipasang seri dan yang tegangan harus dipasang paralel. Kita langsung ke diagramnya saja. Yang ini kita kosongi karena kita pergunakan nanti digital di simulasinya ini, bukan menggunakan analog yang tadi saya sampaikan. Ini kalau kita di lab dasar listrik, nah ini kita isi ujung awalnya di batas ukur berapa, kemudian batas ukurnya berapa ampere misalnya, kemudian yang batas ukur tegangan berapa volt, itu ada. Baik, kita langsung ke rangkaiannya. Kita pergunakan sumber tegangannya 220 volt. Kemudian nanti kita pasang wattmeter dan bebannya berupa di tabelnya ini langsung lampu TL. Lampu TL. Berarti nanti kita pergunakan model istilahnya model lampu TL-nya ini. Lampu TL atau lampu neon lah. Nah, seperti itu. Kita langsung saja buat di multisimnya itu. Baik, yang pertama kita ambil dulu power source. Kita stop dulu. Kita ambil dulu AC power. Kemudian karena kita pergunakan lampu TL yang intinya model lampu TL itu isinya induktor dan resistor. Nah, berarti kita nanti
ambil induktor yang basic, kemudian induktor. Kita pilih bebas, nanti kita bisa atur berapa Henry gitu induktornya. Ini tulisannya, nah misalnya kita pilih yang satu nih, 1 Henry. Kemudian resistornya kita pilih yang 100 ohm saja. Nah, ini kita seri model dari lampu neonnya ini. Kita blok, kita putar saja. Nah, seperti ini. Saya sudah menyiapkan untuk yang lampu TL itu, nanti kita gunakan, kita copy saja, kemudian kita paste di desain yang kita buat. Baik. Ini yang 40 watt, ini yang 20 watt lampu neon. Di tabelnya ini kita pergunakan 20 watt dan 40 watt. Jadi yang kita praktekkan yang 20 watt dulu, berarti nanti yang induktornya ini kita set 3,36 Henry, 3,36. Kemudian resistornya kita set 611 ohm. Nah, ini untuk model lampu neonnya. Nah, lampu neon. Kita geser saja. Kemudian kita pasang, itu di diagramnya itu ada voltmeter dan wattmeter. Nah, kita pasang multimeter untuk mengukur tegangannya. Kemudian kita pasang, kita geser, wattmeter ini, wattmeter. Nanti akan ada 2 buah 4 terminal V dan I. Yang V berarti ini untuk lilitan tegangannya, sedangkan yang I adalah lilitan arusnya. Jadi untuk yang tegangan kita pasang secara paralel. Nah, ini dari sumber, ini kita pasang ke V, kemudian yang ini positif, nah ke sini. Kemudian yang negatif atau netralnya kita langsung ke bebannya ini. Ini kita paralel dengan sumber, nah seperti ini. Jadi sama seperti pemasangan voltmeter tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang lilitan arus kita pasang secara seri terhadap beban. Berarti ini kita pasang, nah seperti ini. Kemudian untuk multimeter ini kita set V, AC. Kemudian untuk yang wattmeter, nah, sudah seperti ini saja. Nanti langsung pengukuran wattmeternya dayanya berapa dan cosp-nya berapa. Kita fokusnya ke wattmeternya dulu. Kemudian untuk tegangannya ini kita set 220 volt. 220, kemudian frekuensinya 50 Hz. Kita klik OK. Kemudian kita start simulasi. Kita coba berapa dayanya. Tegangan terbaca 219,9 volt, kemudian daya atau P dari wattmeternya itu terbaca 19,466 watt. Ini langsung kita masukkan saja di tabelnya ini. Jadi untuk pengukuran yang TL 20 watt. Nah, karena kita langsung pergunakan wattmeter digital, jadi langsung kita istilahnya tidak kita isi ini. Nah, kita kosongi, berarti langsung hasilnya saja berapa itu terbaca di
wattmeternya ini. Kalau kita ingin ganti untuk yang lampu TL 40 watt, kita langsung ganti saja di besarannya ini berdasarkan ini modelnya ini. Ini yang 40 watt, ini yang 20 watt. 1,66 dan 300 ohm. Berarti ini induktornya kita ganti 1,66. Kemudian untuk resistornya kita ganti dengan 300 ohm. Dan enter, dan kita jalankan simulasinya lagi. Start. Kita buka wattmeternya, ya terbaca wattmeter sekian, 39,338 watt. Nah, itu untuk penggunaan wattmeter pengukuran daya AC gitu. Kemudian untuk pengukuran faktor daya, prinsipnya sama, kita mempergunakan batas ukur arus dan tegangan. Jadi nanti kita langsung isikan hasilnya saja. Untuk yang ini, tabel yang ini ya kita kosongi, karena sudah terbaca berapa hasilnya. Misalnya di tabelnya itu pembacaan lampu pijar, bebannya lampu pijar, kemudian lampu TL 40 watt dan lampu TL 40 watt, kemudian diparalel dengan C atau kapasitor 4,7 mikrofarad. Kita yang lampu pijar terlebih dahulu. Nah, berarti ini kita stop dulu. Ini kita ganti dengan lampu pijar. Ini kita delete saja. Kita ganti dengan lampu pijar mana? Ini. Flash virtual lamp. Untuk mengeluarkan menu ikonnya ini, klik kanan di menu bar yang kosong, kemudian nanti pilih yang ini, miscellaneous component. Nah, ini kita centang itu muncul nanti untuk yang lampu pijarnya. Nah, kita pasang nih di sini. Ini lampu pijarnya kita pasang secara seri terhadap belitan arus di wattmeternya itu. Kemudian ini kita setting untuk rate voltage-nya berarti 220 volt, kemudian powernya tadi di tabelnya itu 100 watt. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita jalankan simulasinya. Terbaca tegangannya 218 sekian, kemudian dayanya 100 watt dan power faktornya 1. Berarti di hasilnya ini, cospi meternya itu, berarti langsung 1 seperti itu. Kalau kita ingin mengetahui berapa sudutnya, ya kita arkes cos min 1 dari 1. Nanti ketemu sudutnya berapa. Karena ini hasilnya 1, ya langsung 1. Ini maksudnya adalah cos P-nya 1 atau 0. Cos 0 kan 1. Kemudian kalau kita ganti dengan lampu TL 40 watt, ini yang baris berikutnya, berarti ini kita ganti. Lampu pijarnya ini kita delete saja. Kemudian ini kita buat modelnya ini. Ini hanya kotak saja ini. Nah, ini maksudnya di dalam kotak ini dia lampu TL gitu. Nah, seperti itu aja. Ini kita geser saja ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian tadi lampu pijar kita rotate. Kita isikan di sini. Oke. Karena kita ingin masang lampu TL, ya ini langsung kita hubungkan ke terminal belitan arusnya.
kemudian yang ini kita delete dulu, kemudian yang ke terminal negatif ya ini. Nah, seperti ini. Ini lampu TL-nya ini, lampu TL 40 watt. Sama seperti tadi waktu pengukuran dayanya. Ini kalau kita ukur power faktornya. Kita start simulasi. Nah, dayanya 40 watt tapi cos P-nya 0,49. Nah, cos P-nya sekian berarti cos P dari faktor daya lampu TL-nya ini. Berarti nanti di tabelnya itu kita langsung isikan saja di sini 0,49. Kemudian kalau kita ingin mengetahui berapa sudutnya, ya kita langsung arkes cos dari hasilnya itu. Dari ini 0,49 berapa gitu. Kemudian tabel berikutnya, karena kita pasang paralel kapasitor, jadi lampu TL 40 watt di paralel dengan kapasitor 4,7 mikrofarad. Ini kapasitor 4,7 mikrofarad. Ini ambil dari yang basic ini, kemudian pilih yang kapasitor. Nah, kemudian cari yang 4,7 mikrofarad. Ini kita sambungkan secara paralel. Nah, seperti ini. Dengan lampu TL-nya. Nah, seperti ini. Jadi fungsi kapasitor nanti terhadap power factor seperti apa? Nanti kita buktikan. Kita start simulasi. Kemudian kita baca. Dayanya tetap 40 watt, tapi power faktornya adalah 0,9. Maksudnya apa? Jadi kapasitor ini untuk memperbaiki faktor dayanya. Faktor daya dari lampu TL-nya ini. Perbedaannya apa? Sebelum dipasang kapasitor dan setelah dipasang kapasitor. Ini akan terlihat bila mana kita pasang ampere meter di sini. Ampere meter, misalnya kita pasang ampere meter. Nah, seperti ini kita pasang di sini. Sebelum kita pasang kapasitor, ini kita set ampere meter AC. Nah, kita start simulasi. Arusnya adalah 362 mA. Nah, sekian sebelum dipasang kapasitor, 362 mA dengan daya yang sama. Kemudian kalau kita pasang kapasitor, nah ini kita pasang kapasitor dan kita start simulasi, ya 362 mA, faktor dayanya 0,4. Kita start simulasi. Daya dari lampu TL-nya itu sama 40 watt, tapi arus yang mengalir lebih kecil, 179. Jadi pemakaian daya yang kita pakai, kita beli dari PLN itu lebih kecil daripada kita hanya lampu TL saja. Jadi fungsi dari kapasitor ini untuk memperbaiki faktor daya menjadi 0,9 atau mendekati 1. Ya, faktor daya itu paling besar 1, paling besar. Ya, paling kecil ya 0 nanti. Itu untuk yang induktor murni dan kapasitor murni gitu. Misal kita mempunyai beban induktor murni, ya nanti faktor dayanya 0 gitu. Kalau misalnya kapasitor murni, ya nanti faktor dayanya juga 0. Tidak ada dayanya, tapi ada arus yang mengalir gitu. Itu, jadi untuk yang pemasangan kapasitor ini, dayanya tetap, tapi faktor dayanya di sini 0,9. Seperti itu. Kemudian sudah tugas dan pertanyaan. Pemilihan batas ukur harus tepat, yaitu yang memungkinkan penunjukan jarum lebih dari setengah postur skala. Nah, dicoba aja dijawab. Misalnya kita pergunakan dengan alat ukur analog. Nah, kenapa ini? Alasannya kenapa? Dan kita dibuatkan kesimpulan dari prakteknya itu. Kesimpulan ini diambil dari tujuan yang atas tadi ini. Jadi tujuan sebanyak ini disimpulkan masing-masing. Kenapa kita harus memilih alat ukur dengan tepat, kemudian memasang alat ukur dengan tepat. Nah, kenapa?
alasannya, disimpulkan. Baik, seperti itu untuk panduan tutorial live chat yang kelima ini dengan judul penggunaan alat ukur dan bahan praktek. Jika ada pertanyaan, diskusi atau konfirmasi, silakan disampaikan secara tertulis di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.